Jika Anda mendengar seni bela diri Korea, apa yang pertama kali terlintas di pikiran? Sebagian besar dari kita tentu langsung membayangkan taekwondo, serangan kaki cepat, presisi, dan jarak jauh. Atau mungkin hapkido, seni bela diri yang kaya akan kuncian dan manipulasi sendi. Namun, bagaimana jika seluruh elemen bertarung, mulai dari jarak jauh, jarak dekat, bantingan, hingga pertempuran di area bawah, disatukan ke dalam satu sistem yang efisien dan mematikan? Jawabannya adalah Yongmudo. Bukan sekedar seni bela diri tradisional, Yongmudo lahir dari gabungan riset akademis dan kebutuhan taktis militer. Di Indonesia, nama ini identik dengan bela diri wajib Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNI AD. Hari ini, kita akan bedah asal-usul, fisiologi bertarung, hingga sejarah perkembangannya. Untuk memahami Yongmudo, kita tidak bisa lepas dari Yongin University, salah satu institusi pendidikan olahraga dan bela diri paling disegani di Korea Selatan. Berdiri sejak tahun 1953, awalnya bernama Korea Judo Institute, universitas ini menjadi pusat penggodokan praktisi seni bela diri tingkat dunia. Pada akhir abad ke-20, para pakar bela diri di Yongin University menyadari satu hal. Sebagian besar seni bela diri tradisional terlalu terspesialisasi. Taekwondo hebat di tendangan, tetapi lemah saat clinch. Judo dominan di bantingan, tetapi tidak mengajarkan striking. Dari situlah Yongmudo dirumuskan. Nama Yongmudo sendiri berasal dari kata Yong, artinya naga, Mu artinya bela diri atau militer, dan Do artinya jalan hidup. Secara harfiah, jalan bela diri naga. Tujuannya jelas, menciptakan sistem pertarungan yang komprehensif, praktis, dan objektif. Yongmudo mengambil fondasi utama dari Taekwondo untuk teknik pukulan dan tendangan, striking, Hapkido untuk manipulasi sendi dan kuncian, joint locks, Judo dan Sirem untuk teknik sapuan, takedown dan bantingan, throws grappling, Jujutsu atau Kumdo untuk kontrol jarak serta dasar pertempuran bawah. Lantas, bagaimana Yongmudo bekerja dalam situasi pertarungan nyata atau pertandingan? Sistem Yongmudo membagi fase pertarungan menjadi 3 tingkatan transisi. Pertama, Shinche Jiang, striking, jarak jauh. Praktisi diizinkan mengombinasikan tendangan taekwondo dan pukulan lurus. Namun, bedanya dengan taekwondo tradisional, stance Yongmudo lebih rendah dan tertutup untuk mengantisipasi serangan takedown. Kedua, Muche Jiang, clinch and throws atau jarak dekat. Begitu jarak merapat, praktisi Yongmudo tidak berhenti memukul. Mereka langsung melakukan transisi ke tangkapan seragam, gi, teknik cengkeraman, dan bantingan judo atau sapuan kaki. Di fase inilah Hapkido joint lock bekerja, mengunci pergelangan tangan atau siku lawan saat proses bantingan. Ketiga, Jonche Jiang, ground fighting and submission.
Setelah lawan jatuh ke matras, pertarungan belum selesai. Yong Mudo mengadopsi teknik pinning, tahanan, dari judo, serta kuncian leher, chokes, dan sendi, arm locks. Lawan dinyatakan menyerah jika melakukan tap out. Aturan tanding Yong Mudo diciptakan agar petarung tidak bisa bersembunyi di satu zona saja. Jika Anda hanya jago menendang tapi tidak bisa bertahan dari bantingan, Yong Mudo akan mengekspos celah tersebut secara instan. Karakteristiknya yang serba bisa dan realistis membuat Yong Mudo dengan cepat dilirik oleh institusi militer. Di Korea Selatan, seni bela diri ini dijadikan materi pelatihan pasukan khusus dan kepolisian. Bagaimana dengan Indonesia? Yong Mudo masuk ke Indonesia secara resmi pada era 2000-an. Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD saat itu, melihat Yong Mudo sebagai sistem bela diri militer yang paling relevan untuk membentuk mentalitas bertarung prajurit. Pada tahun 2008, dibentuklah Federasi Yong Mudo Indonesia, FYI. Sejak saat itu, Yong Mudo diwajibkan bagi seluruh prajurit TNI AD. Mengapa TNI AD memilih Yong Mudo? Sebab dalam pertempuran jarak dekat, hand-to-hand combat, prajurit militer tidak ada batasan aturan kaku. Prajurit harus mampu melumpuhkan lawan dalam hitungan detik, baik berdiri, saat berebut senjata, maupun saat bergulat di tanah. Yong Mudo memberikan kerangka dasar refleks tersebut. Selain untuk militer, Yong Mudo di Indonesia juga berkembang sebagai cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan di ajang nasional seperti PON, Pekan Olahraga Nasional. Yong Mudo adalah bukti nyata bagaimana tradisi dan keilmuan modern bisa menyatu. Ia tidak membuang akar seni bela diri klasik Korea, melainkan menyempurnakannya agar relevan dengan zaman. Ia mengajarkan fleksibilitas, tidak kaku pada satu teknik, mampu beradaptasi di segala posisi, dan tetap menjunjung tinggi kedisiplinan mental. Baik sebagai olahraga prestasi, metode pertahanan diri, maupun doktrin militer, Yong Mudo telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu sistem pertarungan paling lengkap yang pernah diciptakan. Bagaimana menurut Anda? Apakah seni bela diri gabungan seperti Yong Mudo ini adalah masa depan dari seni bela diri hybrid? Terima kasih telah menyaksikan. Salam bela diri dan sampai jumpa di Bahas Budo berikutnya.